Dalam upaya meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk hasil perikanan, maka diperlukan suatu diversifikasi olahan produk dalam SKKNI nomor 284 tahun 2016 bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi. Diversifikasi ini bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam dan terus berkembang, sehingga menambah selera penikmat kuliner adalah Pai Tuna Mayo. Kawasan perairan Indonesia kita ketahui bersama bahwa memiliki hasil laut yang melimpah, beragam, dan luar biasa. Ikan menjadi salah satu sumber daya laut yang rasanya tidak pernah habis. Ikan yang dimanfaatkan secara komersial tentunya memiliki nilai ekonomis. Sedangkan masih banyak tentunya yang belum memanfaatkan secara optimal. Dan tentunya pada musim-musim tertentu ketika penangkapan ikan melimpah, maka dibutuhkan pengelolaan ikan agar termanfaatkan secara maksimal. Dan pemirsa, kali ini bersama dengan tim pengolahan dari Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Kota Bitung, sama-sama kita akan membuat Pai Tuna Mayo. Hal ini sebagai daya upaya untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan yang ada di Kota Bitung. Selamat siang ibu-ibu. Ya, Waduh, siang. yang lagi saya lihat dari tadi sibuk-sibuk ngapain nih Bu? Mohon maaf, Oh, Pak, ya. apa? Oh. Aturan mainnya untuk bikin olahan kan ujung-ujungnya ke mutu nih Pak. Oke. Jadi syaratnya semua harus dalam keadaan safety. Oke, siap. Salah Monggo. satu dan duanya harus menggunakan ini. Oke. Terus Silakan. Ini, Itu untuk masker. masker, siap. Siap. Kalau gitu dengan Ibu siapa ini? Ya, saya Triksa. Ibu Triksa. Terus ada siapa lagi? Saya Rina. Terus? Betty. Oke, baik gitu. Kita tadi Ibu Triksa udah sempat bilang bahwa kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya Pai Tuna Mayo. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke cara membuatnya, mungkin ada baiknya kenapa sih memilih Pai Tuna Mayo? Karena Kota Bitung itu terkenal dengan kota cakalang atau tuna tongkol cakalang. TTC ya, dikenal TTC. Nah, kenapa Bitung? Karena Bitung itu memang sangat potensial, bahkan ke depan diharapkan menjadi pintu gerbang ekspor untuk Indonesia. Oke. Nah, tuna nilai gizinya itu sangat baik dan banyak terdapat di sekitar kita. Ya, nah Bu Triksa, besarkah peluangnya ya? Oh iya. Oke, baik. Iya. Di Kota Bitung itu sendiri adalah kota industri. Iya. Nah, biasanya Kota Bitung karena dia banyak pabrik, sudah ada memang pasokan-pasokan tuna yang masuk untuk pabrik. Prospeknya, karena Kota Bitung itu dikenal dengan kota tuna, kota cakalang, tentu ini merupakan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau bicara soal kebersihan dan jenis dari produk yang akan kita buat seperti apa, kemudian itu yang menjadi faktor utama nih, Bu Triksa. Oke. Mantap sekali pertanyaannya. Nah, kenapa sanitasi dan higienis itu sangat diperlukan? Karena itulah SIM bagi seorang pengolah. Karena ujung-ujungnya membuat produk apapun itu adalah ingin mendapatkan harga yang tentu oke kan? Oleh karena itu untuk mendapatkan harga ini harus menerapkan yang namanya prinsip sanitasi dan higienis dan prinsip JNT. Jadi kalau GMP itu adalah teknik gimana sih kita membuat olahan kita sehingga kita bisa mempertahankan mutu sampai produk ini selesai dibuat dan sampai ke tangan konsumen. Baik, itulah kenapa kebersihan higienisnya diutamakan. Iya. Ya kan? Nah, Bu Triksa, langsung aja nih kita akan membuat kulit dari pai ini. Nah, peralatan seperti apa yang akan kita gunakan? Iya. Monggo dijelasin gitu. Ya, untuk peralatannya sendiri karena namanya pengolahan pasti kita pakai meja processing. Ya. Kemudian ada kompor, ada wajan, ada panci kukusan. Ini food processor untuk membantu menghancurkan daging. Kemudian ada ada loyang, ada telenan dan pisau. Kemudian ada whisk untuk mencampur. Kemudian ini ada timbangan dan yang terakhir ada kemasannya. Kalau bahan-bahannya sendiri nih Bu? Bahan-bahannya kan ini ada 3 nih. Yang pertama ada untuk kulit painya,
saus kejunya dan tuna mayo. Nah, yang pertama yang akan kita buat ini adalah painya dulu, kulit Iya, painya. kulitnya. Oke, baik. Kita bahannya apa iya, saja? bahan-bahannya itu ada tepung terigu, kemudian ini mentega, telur 2 butir, kemudian ini ada gula halus dan ada garam. Dan ini mentega untuk mengolesi cetakan. Langkah pertama dalam pembuatan kulit pie, kita akan mencampur tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan gula halus dan garam. Kita campur secara merata. Ini menggunakan whisk, kemudian kita campur. Sebaiknya dalam pencampuran ini kita menggunakan alat bantu seperti ini. Ya, alat untuk mencampur. Iya, ya. karena ini menteganya kan mentega dalam keadaan agak beku. Ya. Kenapa mentega ini harus beku? Karena ingin dihasilkan produk yang seperti agak berpasir. Kalau menteganya tidak beku, biasanya dia produknya akan lebih bantet ya. Pastrinya atau kulitnya itu agak kurang renyah gitu. Iya. Makanya dalam pencampuran itu harus dibantu dengan alat ini. Kenapa kalau tidak langsung dengan tangan? Kan tangan kita itu ada suhu panas. Betul. Jadi kalau dia berlangsung dengan menteganya, dia akan memindahkan panas itu akan pindah ke produk itu sendiri. Ya, baik. Kalau untuk telurnya sendiri bukan ada 2 butir yang digunakan tuh semuanya, apa kuning telurnya saja, putih telurnya saja atau gimana nih? Kalau untuk kulit, Iya. kita hanya menggunakan kuning telurnya aja. Kuning telur. Jadi nanti Ibu Yeti akan memisahkan. Ya, jadi ini salah satu alat juga yang digunakan, alat pemisah kuning telur. Jadi kalau dia sudah menteganya sudah tidak besar-besar lagi, sudah mulai berpasir, akan dilanjutkan dengan mencampur menggunakan tangan. Jadi kalau membuat bahan olahan lain biasanya sampai kalis. Iya. Kalau membuat kulit pie itu cukup dengan tercampur saja. Karena kalau terlalu diuledi sampai kalis, biasanya pastrinya itu dia tidak renyah. Kan akan terasa. Kalau dicampur sudah mulai terasa seperti berpasir, kita akan tambahkan dengan telur. Iya. Ini proses pencampurannya. Kemudian nanti Ibu Yeti mungkin sudah bisa bantu untuk Mengolesi ya? mengolesi Baik, cetakan. saya bantu pindahkan.